Bab 976, saya memaksanya datang ke Jiangzhong. Keluarga Hansel. Julian bergegas-bergegas. Begitu dia memasuki ruangan, dia bertanya dengan cemas, di mana Vivi? Di mana Vivi? Dia tahu bahwa Vivi dibawa pergi, tapi dia bingung apakah dia peduli. Keluarga Hansel diam. Julian duduk di sofa. Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Evelyn. Saat ini, di atas sebuah bangunan di tengah sungai. Evelyn berdiri di sini. Di sini, Anda bisa melihat villa keluarga Hansel. Ada beberapa pria berdiri di belakangnya. Tuan Nasional, orang-orang telah diusir dari sungai. Kata orang di belakang. Evelyn mengangguk ringan dan berkata, silakan rawat anak itu dengan baik. Jangan biarkan anak itu menderita apapun. Ya. Saat ini, teleponnya berdering. Dia menjawab telepon dengan tenang. Di telepon, suara menderu Julian terdengar, Evelyn, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Suaranya begitu keras hingga membuat gendang telinga Evelyn mati rasa. Dia menjauhkan ponselnya sedikit. Baru setelah Julian berhenti berbicara, dia berbicara dan berkata dengan lembut, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, dengan If the milik Sarah. Kepala datang, anak itu akan hidup, jika tidak, anak itu akan mati. Sarah hilang. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bertemu Sarah selama lebih dari setengah tahun. Julian memutuskan untuk berbohong dan terlebih dahulu menstabilkan Evelyn untuk memastikan keselamatan anak tersebut. Mendengar ini, Evelyn mengerutkan kening. Selama periode waktu ini, dia juga mengawasi Julian. Dia tahu bahwa Julian ada di gerbang Nan Huang Tianshan, tetapi tidak ada jejak Sarah. Apa yang terjadi? Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Sarah hilang? Bagaimana kamu tahu itu? Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Evelyn, di mana kamu? Saya akan pergi mencarimu. Jangan sakiti anak itu. Anak itu tidak bersalah. Saya akan menyetujui apapun yang Anda minta. Apakah kalian semua berjanji padaku? Evelyn bergumam pelan. Segera, dia menutup telepon. Hei. Julian terus berteriak. Namun, Evelyn sudah menutup telepon. Hush. Dia menarik napas dalam-dalam. Dipaksa untuk tenang. Sekarang kita tinggal menunggu kabar dari Kevin. Segera, Kevin menelepon. Bos, kami mengetahui bahwa Evelyn belum meninggalkan Jiangzhong dan masih tinggal di Jiangzhong. Namun, dia telah menyuruh Vivi pergi. Sekarang Vivi tidak lagi berada di Jiangzhong. Kami melakukan yang terbaik untuk melacak keberadaan Vivi. Yah, aku mengerti. Julian memerintahkan, gunakan semua koneksi untuk mencari tahu di mana Vivi berada, hubungi Daxia, dan gunakan sistem Raja Surga Daxia untuk melacaknya. Oke. Kevin tidak banyak bicara. Begitu dia melacak Evelyn, dia tahu apa yang telah dilakukan Evelyn dan bahwa Evelyn telah membawa pergi anak Julian. Saat ini, dia tidak berhenti dan segera menghubungi Raja Daxia. Saat ini, Julian masih melakukan panggilan telepon. Setelah menelepon beberapa kali, Evelyn menjawab telepon. Kali ini, Julian tidak marah. Dia menahan emosinya, menenangkan diri, dan bertanya dengan tenang, saya tahu kamu masih di sungai. Di mana kamu? Saya di sini untuk menemuimu. Evelyn melihat waktu, sudah lewat jam 3 pagi. Dia berkata, hari ini sudah larut. Ayo kita lakukan besok. Saya akan menghubungi Anda besok. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Julian bersandar di sofa. Malam ini, dia tidak tidur. Dia telah menunggu kabar dari Kevin. Namun, meskipun Kevin meminjam sistem Raja Surgawi Daxia, dia tidak dapat melacak keberadaan Jiang Weimeng. Evelyn sepertinya telah menghitung semua ini sejak lama. Sekarang, Julian hanya bisa menunggu. Tunggu sampai Anda melihat Evelyn. Di pagi hari, setelah jam 8. Evelyn menelepon. Ayo pergi ke rumah Priscilia. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Julian, sebaliknya, keluar tanpa henti dan pergi ke kediaman Priscilia di Jiangzhong. Dalam beberapa tahun terakhir, Priscilia hampir berdiam di sungai dan tidak bergerak. Beberapa tahun yang lalu, Julian memberikan darah naganya sebagai hadiah. Setelah mengambil darah naga, ditambah dengan fisik esnya sendiri, budidayanya berkembang pesat jauh dari puncak alam ke-8. Priscilia sedang duduk di villa, memandang keluar jendela, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Saat ini, terdengar teriakan dari belakang. Seorang wanita berjalan turun dari lantai 2. Wanita itu mengenakan piyama tipis dan berambut hitam panjang. Ia bertubuh langsing, cantik, dan memiliki aura yang luar biasa. Priscilia bereaksi, berbalik dan melihat Melanie berjalan ke arahnya, dan bertanya, ada apa? Melanie mendekat, duduk di sofa, mengeluarkan ponselnya, dan berkata, lihat. Priscilia melirik telepon. Ketika dia melihat pesan teks dari Evelyn, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, bukankah Evelyn sekarang adalah penguasa istana Yihua dan pembimbing nasional kerajaan surga? Mengapa dia datang ke Jiangzhong dan datang ke rumah kita? Melanie telah tinggal di rumah Priscilia di Jiangzhong selama beberapa tahun terakhir.
Keduanya telah bersama selama beberapa tahun terakhir dan menjadi sahabat yang ngobrol tentang segala hal. Saat itu, Julian menghadiahkan Melanie Long Yuan. Dia juga mengambil Long Yuan, tetapi dia baru melakukan kontak dengan kultivasi beberapa tahun yang lalu. Satu naga Yuan tidak cukup untuk menjadikannya master terbaik. Keadaannya saat ini hanyalah puncak dari alam ketujuh. Melanie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Baru saja saya tiba-tiba menerima pesan dari Evelyn. Dia bilang dia akan segera tiba. Priscilla mengangguk dan berkata, saya tidak melihatnya selama beberapa tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Ada juga berita tentang saudara Fisher dan Sarah. Ada berita tentang saudara Fisher. Saya sedang menonton forum prajurit beberapa hari yang lalu dan mengetahui tentang saudara Fisher. Muncul di klan Wutang. Keduanya mengobrol dengan tenang. Berbicara tentang beberapa peristiwa masa lalu beberapa tahun yang lalu. Saat ini, bel pintu berbunyi. Priscilla segera menekan remote control. Pintu terbuka. Evelyn masuk dengan mengenakan gaun yang indah, memegang pedang hitam di tangannya. Begitu dia memasuki ruangan, dia tersenyum dan berkata, Melanie, Priscilla, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Keduanya juga berdiri. Suster Evelyn. Melanie berkata dengan gembira di wajahnya, kamu benar-benar di sini, saya pikir kamu sedang bercanda. Gadis kecil, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun. Apakah dia sudah dewasa? Evelyn melirik Melanie yang terangkat dan tidak bisa menahan tawa. Melanie memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Ia berkembang lagi karena menyerap kekuatan Long Yuan. Ngomong-ngomong, Julian akan berada di sini nanti, kata Evelyn. Mendengar ini, Melanie tercengang. Apakah Julian akan kembali? Pria ini telah terkubur di dalam hatinya selama beberapa tahun. Priscilla tampak bahagia dan bertanya, benarkah, apakah saudara Fisher akan datang ke sini? Saya mendengar bahwa Sarah melahirkan seorang anak perempuan setahun yang lalu, dan anak itu ada di keluarga Hansel. Saya selalu ingin pergi ke keluarga Hansel. Coba lihat, tapi tidak pernah sempat melakukannya. Ya, aku akan datang. Evelyn tersenyum. Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan berkata dengan acuh tak acuh, dia awalnya kembali ke Nanhuang, tapi saya menangkap anaknya dan memaksanya datang ke Jiangsong. Dia mengatakannya dengan tenang. Priscilla dan Melanie ketakutan saat mendengar ini. Bab 977, Permintaan Evelyn. Anak-anak Julian. Keduanya tercengang. Setelah tertegun selama beberapa detik, Priscilla tertawa terbahak-bahak. Saudari Evelyn, apakah kamu bercanda? Mengapa kamu mengikat anak Julian? Evelyn melirik Priscilla. Sekilas, Priscilla merasakan getaran di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berada di dalam jurang. Sorot matanya sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Priscilla sebelumnya. Dia mundur beberapa langkah sedikit. Evelyn berkata dengan tenang, ya, saya menculik anak Julian. Saya membayar begitu banyak untuknya. Saya tidak ragu untuk muncul, menjadi kepala keluarga Fisher, dan membantunya dengan sepenuh hati, tetapi dia pergi untuk hidup dalam pengasingan dengan Sarah. Dia berbicara dengan lembut, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele, tetapi kata-katanya penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan. Mendengar ini, keduanya tertegun dan tidak berbicara beberapa saat. Suasana di tempat kejadian agak tidak biasa. Saat ini, bel pintu berbunyi. Aku akan membuka pintunya. Priscilla bereaksi, dengan cepat berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Julian. Dia melirik ke arah Julian dan berteriak, saudara Fisher. Julian bergegas-bergegas, dan begitu dia memasuki rumah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Evelyn sudah tiba. Tiba. Priscilla berbicara. Dia ingin mengingatkan Julian bahwa ada yang tidak beres dengan Evelyn, tetapi ketika Julian mendengar bahwa Evelyn telah tiba, dia buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah sampai di ruang tamu, dia melihat Evelyn sedang duduk di sofa. Dia masih sama, sangat cantik dan menawan, tetapi begitu Julian melihat Evelyn, kemarahan di hatinya langsung melonjak. Tapi dia menahannya dengan paksa. Karena Vivi tidak ada di Jiangsong sekarang, kemarahannya hanya akan membuat marah Evelyn. Jika dia menyakiti anak itu akan merepotkan. Dia berjalan dengan tenang dan duduk di hadapan Evelyn. Yang akan datang. Evelyn menatapnya dengan tenang, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya. Julian menarik napas dalam-dalam, memandang Evelyn yang tampak tenang, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya, dan berkata, Evelyn, lama tidak bertemu, kamu baik-baik saja. Kudengar kamu menciptakan istana Yihua, dan aku selalu ingin menemukannya. Anda berbicara tentang masa lalu, tetapi Anda sangat sibuk selama periode ini dan tidak pernah meluangkan waktu. Ya. Evelyn bertanya dengan tenang, apakah Anda benar-benar ingin mencari saya untuk mengenang masa lalu? Ya. Julian mengangguk dengan serius. Sekarang jika Anda bisa memiliki hubungan yang baik dengan Evelyn, maka Anda juga bisa memiliki hubungan yang baik. Jika Anda bisa mengatakan sesuatu yang baik, katakan sesuatu yang baik. Sekalipun itu bertentangan dengan hati nurani Anda. Selama anak itu aman, tidak ada hal lain yang penting.
Saya juga mendengar bahwa Anda bersama surga dan menjadi penasihat nasional kerajaan surga, membantu surga mengelola kerajaan surga. Selamat. Julian tersenyum dan berbicara. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Evelyn tiba-tiba berubah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Julian, apa maksudmu? Julian tercengang, dia tidak tahu di mana dia mengatakan hal yang salah. Dia berpikir sejenak dan berkata, Evelyn, tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Mari kita bicara tentang situasi masa depan. Anda selalu sangat pintar. Sekarang akhir telah tiba. Saya akan mundur ke hutan belantara selatan dan menciptakan kerajaan naga. Itu untuk menciptakan negara yang damai bagi umat manusia. Sarah memintaku untuk menemukanmu sebelumnya dan memintamu untuk membantuku. Evelyn menarik napas dalam-dalam. Tenang dengan paksa. Ditanya, ngomong-ngomong, di mana Sarah? Ekspresi Julian juga menjadi serius, dan dia berkata, saya benar-benar tidak tahu di mana Sarah berada. Dia telah menghilang selama setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, saya juga mengirim orang untuk mencarinya, tetapi saya punya mencari ke seluruh dunia dan tidak dapat menemukannya. Julian berbohong. Benarkah? Evelyn tampak tidak percaya. Ya, sungguh. Julian mengangguk dan berkata, setelah anak itu lahir, dia datang ke Nanhuang Tianshan Pass untuk mencari saya. Kami berlatih bersama selama setengah tahun. Kami bertengkar, dan dia pergi dan tidak pernah muncul. Saya benar-benar tidak tahu dia sekarang di mana. Priscilla dan Melanie berdiri di samping, mendengarkan percakapan sederhana mereka. Keduanya saling memandang, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sudah lama sejak Julian memasuki ruangan. Namun, dia tidak pernah menyebut nama anak itu. Sebaliknya, dia berbicara tentang hubungannya dengan Sarah, tentang pertengkaran, putusnya hubungan, dan sebagainya. Benar saja, setelah mengatakan ini, ekspresi Evelyn menjadi lebih lembut. Julian mulai menipu Evelyn untuk menanyakan pertanyaan tentang anak itu. Evelyn, apakah Sarah datang menemuimu? Apakah Sarah curiga ada sesuatu di antara kita? Kalian berdua bertengkar dan menangkap anak itu. Julian bertanya ragu-ragu. Tidak. Evelyn menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu? Julian bertanya dengan ragu, hubungan kami tampaknya sangat baik. Kami berbagi kesulitan bersama dan kami dapat dianggap sebagai teman dalam kesulitan. Mengapa Anda menculik anak saya? Bagaimana menurutmu? Evelyn memandang Julian sambil tersenyum. Julian telah mencoba memahami pemikiran Evelyn. Dia sudah menebaknya. Namun, dia tidak menyebutkannya. Evelyn, aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kenapa kamu melakukan ini? Adik. Evelyn mencibir. Julian, jangan berpura-pura mengerti. Kamu tahu apa yang aku pikirkan. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk membantumu, tapi yang kudapat sebagai balasannya adalah ucapan terima kasih. Aku tidak butuh ucapan terima kasih darimu. Julian bertanya dengan serius, lalu apa yang kamu inginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda membunuh Sarah, tidak akan ada anak jika Anda memilikinya. Evelyn menguatkan diri. Saat ini, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia tampak seperti iblis. Itu bisa membunuh orang di setiap kesempatan. Tapi, aku benar-benar tidak tahu di mana Sarah berada. Julian berkata tanpa daya. Mendengar ini, Evelyn pun ikut berpikir. Dia juga bertanya-tanya, di mana Sarah dan kemana dia pergi. Dia juga memikirkan kata-kata Julian lagi. Lalu saya memikirkan apakah Julian dan Sarah benar-benar memiliki konflik. Setelah beberapa saat, dia berkata, Julian, jika kamu menikah denganku, aku akan melepaskan anak itu, dan... Dia menunjuk Priscilla dan Melanie di samping. Kamu menikah dengan 3 orang sekaligus. Ah! Saudari Evelyn, kamu. Priscilla dan Melanie sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Evelyn akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa? Bagus bukan? Evelyn memandang kedua orang yang berdiri di samping dan berkata, mungkinkah kamu masih memiliki pendapat? Sekarang bahkan dunia akan berubah, ini akan menjadi akhir dari dunia. Dunia, dan masih ada satu laki-laki dan satu laki-laki. Istri, apakah ini konsep ketinggalan zaman tentang menjadi satu dan satu orang? Keduanya tertegun dan tidak berbicara beberapa saat. Bahkan Julian tercengang. Evelyn memaksanya menikahinya, dan itu masuk akal. Tapi kenapa dia melibatkan Melanie dan Priscilla bersama-sama? Julian memandang Evelyn dan tidak berkata apa-apa. Evelyn memandang Melanie dan bertanya, Melanie, apakah kamu keberatan? Saya. Melanie memandang Julian dengan tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya, tidak, apapun yang dikatakan Sister Evelyn adalah apapun yang dia katakan. Priscilla, bagaimana denganmu? Priscilla kemudian duduk, memandang orang-orang yang hadir, dan mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Aku sedang tidak ingin main-main denganmu. Kamu harus menikah 3 orang sekaligus, atau anakmu akan mati. Sikap Evelyn sangat keras. 3 tahun setelah kita menikah, aku akan membawa anak itu kembali. Kamu harus memikirkannya baik-baik.
Evelyn berdiri, mengambil pedang penghancur dunia, berbalik dan pergi. Julian menjadi berantakan. Bab 978, Bertemu Sarah. Julian tidak pernah menyangka bahwa Evelyn akan benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Setelah Evelyn sampai di pintu kamar, dia berhenti lagi, berbalik dan menatap Julian, yang sedang duduk di sofa dengan ekspresi heran di wajahnya, dan berkata, sebenarnya, saya tidak menyarankan Sarah adanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Priscilla bertanya, Saudara Fisher, apa yang sedang dilakukan Evelyn? Julian mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ambil napas dalam-dalam. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berkata, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Julian benar-benar tidak bisa menebak pikiran Evelyn. Menikahinya tidak masalah. Tapi kenapa Evelyn menyeret Priscilla dan Melanie? Melanie, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa bermain-main dengan Evelyn? Priscilla memandang Melanie dan mengeluh, menikahi 3 orang sekaligus, betapa tidak pantasnya ini. Aku. Wajah cantik Melanie memerah. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Begitu Evelyn mengatakannya, dia setuju. Julian, Saudara Fisher, apakah kamu membuat masalah? Dia berbisik, saya tidak terlalu banyak berpikir. Begitu Saudari Evelyn mengatakannya, saya setuju. Saya tidak menyangka hal itu akan membawa Anda bermasalah. Julian berhenti dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Priscilla bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian benar-benar tidak punya pilihan. Kini, Kevin belum melacak keberadaan Vivi. Selain itu, Evelyn juga mengatakan bahwa Vivi tidak akan dikembalikan kepadanya sampai 3 tahun setelah menikah. 3 tahun terlalu lama. Dan tidak mungkin dia menikah dengan 3 orang sekaligus. Ini keterlaluan. Apa yang harus dilakukan? Julian menjadi malu. Priscilla bercanda dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau menikahi mereka semua? Lagi pula itu tidak akan merugikanmu, jadi Evelyn dapat mengembalikan anak itu kepadamu. Juga, di mana Sarah? Sekarang haruskah kita mendiskusikannya dengan Sarah? Mengenai Priscilla, Julian tidak menyembunyikan apapun, berkata, Sarah pergi untuk sesuatu dan tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Mungkin 3-5 tahun, mungkin 10 atau 8 tahun. Mendengar ini, Priscilla terkejut. Apakah butuh waktu lama? Kemana dia pergi? Julian tidak banyak bicara tentang pemurnian energi iblis Sarah. Namun, Priscilla benar. Saat ini, dia harus pergi ke Sarah untuk mendiskusikannya. Aku pergi sekarang. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Julian berdiri dan pergi. Setelah dia pergi, Priscilla dan Melanie saling memandang. Melanie, kamu benar-benar ingin menikah dengan Julian. Bahkan jika dia memiliki Sarah di sisinya, apakah kamu tidak peduli? Saya. Melanie membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Peduli. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Siapa yang tidak ingin orang yang disukainya hanya memanjakannya? Namun, hal ini tidak realistis. Bahkan jika dia tidak peduli, Julian tidak akan menikahinya. Dan kamu? Melanie bertanya balik, Saudari Priscilla, kita sudah bersama sejak lama. Meskipun kamu tidak pernah mengungkapkan cintamu pada Julian, kamu telah menanyakan kabar tentang dia selama ini. Aku tahu kamu juga menyukainya. Ya ampun, apakah kamu tidak ingin bersamanya? Oh. Priscilla tersenyum lembut. Apakah kita harus bersama jika kita menyukainya? Jika kita tidak bersama, bukankah itu cinta bertepuk sebelah tangan? Keduanya sedang mengobrol sederhana. Saat ini, Julian sudah pergi. Dia menelepon Kevin. Biarkan Kevin terus melacak keberadaan Vivi, sementara dia naik pesawat khusus ke Paviliun Perpustakaan Sutra di Gunung Tai. Meskipun dia mungkin tidak dapat melihat Sarah kali ini, dia tetap ingin pergi. Jika Vivi pada akhirnya tidak ditemukan, maka dia mungkin setuju dengan Evelyn demi keselamatan anaknya. Setengah hari kemudian, Julian muncul di Gunung Tai. Menurut ingatannya, dia pergi ke aliran gunung tempat Paviliun Kitab Suci Buddha berada, memasuki air, memasuki gua bawah tanah, dan tiba di lokasi Paviliun Kitab Suci Buddha dan memasuki lantai pertama. Lantai pertama kosong. Julian melihat sekeliling dan berteriak, Senior, apakah Anda di sana? Saya Julian, ada yang ingin saya temui. Wush. Saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul. Cahaya putih perlahan jatuh ke tanah dan berkumpul membentuk seorang wanita mengenakan gaun putih. Dia tinggi, memiliki wajah yang halus, dan sangat cantik. Tubuhnya tidak terkontaminasi oleh nafas dunia. Ada apa? Dia berbicara, suaranya menyenangkan. Julian berkata, di mana Sarah? Saya ingin bertemu dengannya. Sarah sedang memurnikan energi iblis jauh di bawah tanah dan tidak dapat melihat orang luar. Tetapi masalah ini mendesak. Saya harus menemuinya. Wanita itu berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, saya akan mengantarmu ke sana. Dia melambai dengan santai, dan energi kemarahan yang kuat muncul di lengan bajunya. Energi kemarahan ini menyelimuti Julian, dan Julian hanya merasakan kabur di depan matanya sebelum menghilang dari tempatnya.
Saat berikutnya, dia berada di tempat yang aneh. Ini. Julian sedikit terkejut. Metode macam apa ini? Teleportasi. Meski hendak memasuki alam kekuatan magis, masih sedikit sulit untuk memahami metode penjaga Paviliun Sutra. Karena terkejut, dia melihat sekeliling. Ini adalah gua bawah tanah, dikelilingi bebatuan, dan di depannya terdapat altar yang aneh. Altarnya berbentuk lingkaran dan terlihat seperti pola Tai Chi Bagua. Di tengah, seorang wanita duduk bersila. Dia adalah Sarah. Ah! Julian melihat Sarah dan berjalan cepat. Tapi begitu dia mendekati pola Tai Chi Bagua, dia terpesona, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, dan dia tidak bisa menahan muncrat seteguk darah. Pada saat ini, Sarah sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya sedikit dan melihat Julian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berjalan. Dia mendukung Julian yang muntah darah dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, "Suamiku, kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja?" Julian berhenti sebentar dan berkata, "Tidak apa-apa, sesuatu telah terjadi." "Apa yang terjadi?" Sarah bertanya. Julian tampak serius dan berkata, "Vivi dibawa pergi." "Apa?" Sarah terkejut dan berteriak, "Apa yang terjadi? Bagaimana Vivi bisa dibawa pergi?" Julian menceritakan kisahnya lagi. "Kami masih belum tahu kemana Evelyn membawa Vivi." Kevin berusaha sekuat tenaga untuk melacaknya. "Evelyn memintaku untuk menikahi 3 wanita sekaligus. Dia berkata bahwa setelah 3 tahun menikah, dia melepaskan Vivi." Mendengar Julian mengatakan ini, Sarah juga sedikit bingung. "Apa yang kamu bicarakan? Evelyn menculik Vivi dan memaksamu menikahi 3 wanita. 3 wanita yang mana?" "Dia, Melanie, dan Priscilla." "Puff." Sarah langsung tertawa. "Aku hampir mati bosan, dan kamu masih tertawa. Ini hal yang baik. Mengapa kamu datang kepadaku? Pergi dan nikahi wanitamu. Jika ada yang salah dengan Vivi, aku tidak akan pernah bisa berada di dekatmu." Dia mendorong Julian dan hendak pergi. "Tidak, Sarah." Julian berhenti dan berkata dengan serius, "Saya benar-benar tidak punya pilihan, jadi saya datang kepada Anda." Sarah juga berkata dengan wajah serius, "Menikahlah denganku. Apa keberatanku, selama anak itu selamat, dan aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, mungkin 10 atau 8 tahun, atau bahkan lebih lama, kamu akan selalu berada di sana. Bahkan tidak mungkin ada satu wanita pun, sekarang 3 orang muncul sekaligus, aku merasa lega." Sarah tidak bercanda. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia juga membuang muka. "Kini setelah dunia berubah, apakah Anda masih peduli dengan gagasan konservatif tersebut?" "Sarah, aku." "Oke, cepat kembali, dan jangan datang kepadaku lagi. Aku akan datang kepadamu setelah aku memurnikan energi iblis di tubuhku." Sarah mendorong Julian dan memintanya pergi. Bab 979, Kompromi. Penjaga paviliun kitab suci Tibet melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya. Julian diselimuti oleh kekuatan ini. Bunga di depan mataku. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di lantai pertama Paviliun Sutra. Julian tampak tidak berdaya. Menikah dengan 3 orang. Itu tidak mungkin. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan Vivi sesegera mungkin. Selama Vivi ada di sisinya, dia tidak akan khawatir Evelyn akan menimbulkan masalah. Dia memikirkan seseorang. Itu adalah Arthur dari Gunung Linlang. Sekarang, Arthur mungkin satu-satunya yang mengetahui keberadaan Vivi. Dia meninggalkan tempat ini. Naik pesawat khusus lagi dan menuju Gunung Linlang. Hampir sehari kemudian, dia muncul di Gunung Linlang. Di gunung belakang, saya bertemu Arthur. Arthur masih berpakaian putih. Dia sedang duduk di atas batu di belakang Gunung Linlang, memegang sepotong kecil rumput di mulutnya. "Masuk." Dia tidak berbalik. Julian berjalan mendekat, duduk di atas batu di dekatnya, dan berkata, "Saya mengalami sedikit masalah akhir-akhir ini." "Apakah Vivi dibawa pergi?" Julian mengangguk. Arthur tahu bahwa Vivi telah ditangkap, dan dia tidak terkejut sama sekali, karena Paviliun Linlang di Gunung Linlang mengetahui kecerdasan dunia. "Senior, tolong beri saya nasihat tentang kemana Evelyn membawa Vivi." Julian memandang Arthur dengan ekspresi bantuan di wajahnya. Arthur berkata, "Saya dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya untuk Anda, tetapi itu mungkin tidak dapat dilakukan. Faktanya, saya telah menatap Evelyn selama periode ini. Sekarang saya sedikit bingung. Apa yang diinginkan wanita ini? Apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya." Julian berdiri dan berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih, senior. Saya akan mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada jaminan bahwa saya dapat mengetahui keberadaan Vivi." Julian mengangguk. Jika Arthur tidak mengetahuinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui keberadaan Vivi. "Aku pergi dulu." Julian tidak tinggal lama. Setelah melihat Arthur, dia berbalik dan pergi. Dia sekali lagi naik pesawat khusus menuju Jiangsong. Saat ini, Gunung Buzu. Sejak pertempuran sengit di Gunung Buzu setengah tahun lalu, Gunung Buzu kini menjadi zona damai yang bisa dimasuki siapapun.
Dan Victor, Janji, orang suci dari Sekte Janji, juga menetap di Gunung Busu. Victor membangun sebuah istana di Gunung Busu. Saat ini, di istana yang megah. Victor berdiri di aula utama, dan ada seorang pria duduk di depannya. Pria itu tampak berusia 20-an, mengenakan jubah hijau dan bermain dengan sepotong batu giok indah di tangannya. Kakak senior, aku tidak menyangka bahkan kamu akan melewati celah segel dan muncul di bumi. Victor menghadapi pria ini dengan hormat dan bahkan memanggilnya kakak senior. Sekte milik Victor disebut Sekte Janji. Sekte Surga Jue adalah salah satu sekte teratas di alam Chang. Master Sekte adalah salah satu dari 10 orang terkuat di alam Chang. Victor, kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Sudah lama sekali kamu tidak berada di bumi, dan kamu belum menyatukan bumi. Pria berjubah biru itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kakak, kamu tidak tahu sesuatu. Victor segera berkata, penggarap bumi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Masih ada orang kuat di bumi, dan beberapa dari mereka tidak lebih lemah dari saya. Ada pertempuran sengit di Gunung Busu sebelumnya, dan bahkan orang suci dari Wusu semua sekte telah dikalahkan, dan saya tidak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan dengan manusia di bumi sendirian, jadi saya membuat kompromi sementara. Victor menceritakan segalanya tentang pertarungan memperebutkan buah misterius itu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan informasi beberapa orang. Orang-orang ini adalah orang-orang terkuat di dunia saat ini. Selama kita berurusan dengan orang-orang ini, kita dapat dengan mudah menduduki bumi dan mempersiapkan kedatangan kita di bumi. Pria berjubah biru memandangnya dengan serius. Di antara orang-orang ini, ada Arthur, Raja Lanling, Lando, Julian dan Sarah. Setelah melihatnya, pria berjubah hijau berkata dengan tenang, baiklah, saya akan berkemas perlahan. Karena saya sudah datang ke bumi, mari kita keliling bumi dulu. Julian tidak tahu. Seorang pria kuat datang ke alam Chang lagi. Ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada Victor. Bahkan jika Victor melihatnya, dia masih takut untuk memanggilnya kakak senior. Saat ini, Julian telah kembali ke sungai. Setelah tiba di Jiangzhong, dia tidak pergi ke keluarga Hansel. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Priscilla. Dia tinggal sementara. Evelyn tidak dihubungi. Dia sedang menunggu kabar dari Kevin dan Arthur. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, Arthur muncul di sungai. Senior, bagaimana kabarmu? Apakah ada berita tentang Vivi? Julian bertanya dengan tidak sabar. Arthur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Vivi. Saya tidak tahu di mana Vivi berada. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Mendengar ini, Julian tercengang. Tidak dapat menemukannya. Bagaimana sekarang? Apakah Anda benar-benar ingin menyetujui Evelyn dan menikahi 3 orang sekaligus? Seluruh keberadaan Julian berada di bawah kendali Evelyn. Evelyn mengetahui bahwa Julian pergi ke Gunung Tai. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan di Taishan. Dia juga mengetahui bahwa Julian pergi ke Gunung Linlang, dan dia dapat menebak tujuan pergi ke Gunung Linlang, yaitu hanya menggunakan kekuatan Gunung Linlang untuk menanyakan keberadaan Vivi. Saat ini, di sebuah villa di tengah sungai, Evelyn mendengarkan laporan dari anak buahnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya sedikit pun. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Julian. Segera, panggilan itu tersambung. Julian, sudah berhari-hari. Aku sudah berpikir begitu. Aku akan memberimu 1 hari lagi. Jika kamu masih tidak setuju, ambillah jenazah Vivi. Jangan mengira aku bercanda. Aku setuju. Apa yang saya katakan? Saat Julian hendak berbicara, Evelyn menutup telepon. Arthur memandangnya dan bertanya, apakah Evelyn menelepon? Julian tampak serius. Arthur bertanya, apa yang diminta Evelyn untuk Anda lakukan? Julian melirik ke arah Melanie dan Priscilla yang berdiri di samping, sedikit ragu-ragu, dan berkata, dia ingin aku menikahi 3 wanita sekaligus. Arthur tertegun sejenak, lalu berkata, maaf, saya pergi sekarang. Senior. Julian berteriak. Tapi Arthur sudah berbalik dan pergi. Julian duduk di sofa. Dia dengan lembut menyentuh pelipisnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menyetujui Evelyn? Dia berpikir sejenak sebelum mengangkat telepon dan menelepon Evelyn. Evelyn, aku bisa berjanji padamu, tapi aku ingin bertemu Vivi dulu. Tidak mungkin. Evelyn segera berkata, saya berkata bahwa 3 tahun setelah kita menikah, saya akan mengembalikan anak itu kepada Anda. Selama Anda berjanji kepada saya tidak akan pernah menyakiti anak itu. Saya akan memperlakukan anak itu seperti anak saya sendiri. Menyimpan. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Julian bertanya. Tidak. Evelyn berbicara dengan tegas dan berkata, karena Anda setuju, maka masalah ini diselesaikan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun mulai sekarang. Saya akan memberitahu dunia dan mengadakan pernikahan di Istana Yihua. Selamat, kamu menikahi 3 wanita cantik sekaligus. Kamu akan menjadi pria paling bahagia di dunia.
Bab 980, Berita Sensasional. Julian awalnya ingin menipu Evelyn dan bertemu Vivi terlebih dahulu. Selama dia melihat Vivi, dia akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya, sehingga dia tidak akan diancam oleh Evelyn. Namun Evelyn tidak memiliki ruang untuk negosiasi sama sekali. Dia tidak akan membiarkan Julian menemui Vivi sampai 3 tahun setelah mereka menikah. Dia menutup telepon. Julian duduk di sofa dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menikah dengan 3 orang sekaligus? Itu tidak mungkin. Dia sudah memiliki Sarah dan tidak akan menikahi wanita lain. Saudara Fisher. Suara Priscilla terdengar di telinganya. Julian bereaksi, menatapnya, dan bertanya, ada apa? Apa yang Suster Evelyn katakan? Priscilla bertanya. Julian menghela nafas, dia tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Dia tidak akan menyerahkan Vivi sampai 3 tahun setelah menikah. Sekarang saya tidak tahu di mana Vivi berada, dan saya tidak tahu menjadi orang seperti apa Evelyn. Aku sedikit khawatir. Kalau begitu, menikahlah. Priscilla berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun, itu tidak merugikanmu. Julian memandang Priscilla dan Melanie, berpikir sejenak, dan berkata, sekarang saya tidak punya pilihan lain, hanya kompromi sementara, tapi saya tidak akan menikahi 3 orang, apakah ini akan berhasil? Kalian bekerja sama dengan saya dalam akting, setelah saya mendapat berita tentang Vivi dari Evelyn, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Vivi. Priscilla bertanya, bagaimana harus bertindak? Melanie juga berkata, Saudara Fisher, saya mendengarkanmu. Julian berkata, rencana saya adalah ini. Pertama, saya akan berpura-pura menyetujui Evelyn, berpura-pura menikah, dan menjalin hubungan baik dengannya. Kemudian saya akan menemukan cara untuk menipunya. Selama dia menenangkannya, dia mungkin memberitahuku keberadaan Vivi. Mereka berdua mengangguk pada saat bersamaan. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Di saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Kevin. Bos. Suara Kevin keluar dari telepon. Julian memerintahkan, terus lacak keberadaan Vivi, perhatikan baik-baik semua keberadaan Evelyn, lihat dengan siapa dia berhubungan, ikuti orang-orang ini, dan lihat apakah kita dapat menemukan Vivi. Bos, ini. Kevin berkata dengan malu, Bos, Evelyn bukan orang biasa. Sekarang dia sangat kuat, kita di Kerajaan Naga tidak bisa mengikuti Evelyn sama sekali. Begitu kita mendekati Evelyn, kita akan ketahuan. Temukan cara, apapun yang terjadi, untuk mengetahui keberadaan Vivi. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Setelah berbicara dengan Kevin di telepon, Julian menutup telepon. Pada saat yang sama, sebuah postingan muncul di forum prajurit. 3 hari kemudian, Julian menikahi 3 istri cantik di Istana Yihua. Pengantin wanitanya adalah Evelyn, Priscilla, dan Melanie. Prajurit dari seluruh dunia diundang ke Istana Yihua untuk menyaksikan momen bahagia ini. Begitu berita ini dirilis, langsung menimbulkan sensasi. Julian sangat terkenal di Daxia dan bahkan di dunia seni bela diri kuno. Semua orang juga tahu bahwa Julian sudah punya istri, dan itu adalah Sarah. Sekarang setelah beritanya keluar, semua orang membicarakannya. Apa yang terjadi? Julian menikahi 3 istri sekaligus. Bukankah ini terlalu membahagiakan? Aku kenal Evelyn, dia adalah putri Istana Yihua, tapi siapakah Priscilla dan Melanie? Saya tidak tahu, saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Julian berada di rumah Priscilla di Jiangzhou, dan dia juga mengetahui hal ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka Evelyn begitu cemas dan mengatur pernikahan selama 3 hari. Waktunya sangat mendesak, aku akan pergi ke sana. Pergi mencari Vivi. Tepat ketika Julian dalam masalah, dia menerima telepon dari Evelyn. Bersiaplah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu Priscilla segera. Melanie akan pergi ke Istana Yihua. Setelah Evelyn selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada Julian untuk berbicara. Julian tampak tidak berdaya. Pada titik ini, dia hanya bisa mengambil 1 langkah dalam 1 waktu. Namun, dia juga tidak menganggur. Hubungi Kailin dan minta dia memberitahu Sekte Tianshan dan menggunakan jaringan Sekte Tianshan untuk menemukan keberadaan Vivi. Segera, orang-orang dari faksi Evelyn tiba. Julian juga tidak menolak. Di bawah pimpinan murid-murid Istana Yihua, mereka bertiga masuk ke dalam mobil, lalu pergi ke bandara, naik pesawat, dan menuju ke kota tempat Istana Yihua berada. Istana Yihua adalah sekte yang didirikan oleh Evelyn dan terletak di Daxia. Ini adalah pegunungan yang berbukit-bukit, dengan puncaknya menjulang ke langit, dan bangunan-bangunan indah dibangun di puncak gunung. Setelah muncul di Istana Yihua, Julian ditempatkan di halaman belakang. Lingkungan di sini anggun, dengan kicauan burung dan wangi bunga. Julian berubah dari rasa khawatir dan cemas pada awalnya menjadi tenang sekarang. Dia merasa Evelyn tidak akan pernah menyakiti Vivi. Evelyn menyukainya. Saya menyatakan cinta saya beberapa tahun yang lalu. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil, jadi dia menangkap anak itu dan ingin Sarah mati agar dia punya kesempatan.
Namun, sekarang keberadaan Sarah tidak diketahui, dia mengubah fokusnya. Evelyn menyukaiku. Dia ingin menikah denganku. Dia tidak akan pernah menyakiti anak itu. Tapi kenapa dia menyeret Priscilla dan Melanie ke dalamnya? Sekarang aku hanya punya satu kesempatan, yaitu menanyakan keberadaan Vivi pada malam pengantin ketika Evelyn tidak mewaspadainya. Dia mungkin akan memberitahunya. Julian berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, dia tinggal sementara di Istana Yihua. Saat berita itu menyebar, para pejuang dari seluruh dunia pergi ke Istana Yihua satu demi satu. Tinggal 1 hari lagi menuju resepsi pernikahan. Hampir semua pejuang di dunia telah tiba. Malam sebelum resepsi pernikahan, Julian duduk di halaman belakang Istana Yihua, menatap langit berbintang dengan bingung. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Suara sepatu hak tinggi menyentuh tanah terdengar. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Seorang wanita yang sangat cantik berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun merah, dengan rambut hitam panjang, fitur wajah yang indah, dan penampilan yang cantik. Dia bergerak sedikit, muncul di samping Julian, dan duduk di kursi kayu di sebelahnya. Julian memandang Evelyn. Saat ini, dia terlihat tenang dan bertanya dengan tenang, "Evelyn, aku hanya ingin tahu, di mana Vivi?" Evelyn melirik Julian, berdiri, duduk dalam pelukannya, mengulurkan jari giok rampingnya, mengaitkan dagunya, dan kemudian menatapnya. "Kubilang 3 tahun setelah kita menikah, aku akan mengembalikan Vivi kepadamu. Jangan khawatir, selama periode ini, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik dan tidak membiarkan dia merasakan keluhan apapun. Selain itu, jangan kirim siapapun untuk mencarinya. Kamu tidak dapat menemukannya." Suaranya enak didengar. Dia duduk di atas Julian, lalu meringkuk ke dalam pelukannya, memeluknya, dan menyandarkan kepalanya di bahunya. "Julian, kamu seharusnya tahu betul bagaimana aku memperlakukanmu. Selama bertahun-tahun, aku telah banyak membantumu dan menyelesaikan begitu banyak masalah untukmu. Aku sudah berkali-kali mengisyaratkan kepadamu bahwa aku tidak peduli berapa banyak wanita yang ada di sekitarmu. Tapi kamu selalu berpura-pura tuli dan bisu." Julian sedikit mendorong Evelyn menjauh dari pelukannya. Evelyn berdiri, memandang Julian, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Kita akan menikah besok. Sekarang Istana Yihua telah mengumpulkan prajurit dari seluruh dunia. Kamu akan menikahi 3 istri cantik di bawah kesaksian para prajurit dari seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ini yang diimpikan banyak pria. Seharusnya kamu bahagia. Kenapa kamu malu sekali?" Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika kamu tidak memberitahuku di mana Vivi berada, bahkan jika kamu memaksaku untuk menikah, itu tidak ada gunanya. Kamu bisa mendapatkan diriku, tetapi tidak hatiku." Cekikikan. Evelyn tertawa. "Julian, mengapa kata-kata ini begitu canggung keluar dari mulutmu? Aku tidak percaya kamu bisa menahan godaan dari 3 wanita cantik." Bersambung.